Mas Gibran, ini Anda unggul di beberapa lembaga survei yang ditayangkan di media. Tanggapannya bagaimana, Mas Gibran? Ya, ini kan masih penghitungan ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Santai. Ini optimis satu putaran, Mas? Siapa yang duluan diketemuin, Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Mas, ini angkanya sampai 59% hingga saat ini. Optimis satu putaran atau gimana, Mas? 59 kata siapa? Ini Bang Kompas, Mas, untuk udah 60% perolehan suaranya. Oh ya? Ya kita tunggu sampai perhitungannya selesai ya. Sampai Nah, di sini memang hasil Pilpres kali ini atau hasil pemilu yaitu pada 14 Februari sungguh di luar dugaan. Kita memang terkejut ya dengan perolehan suara Prabowo Gibran. Di situ bahkan juga bisa dimenangkan satu putaran. Di situ juga sangat mengejutkan sekali, apalagi bagi pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dan bahkan juga 01 Anies dan Mohaimin. Sangat mengejutkan sekali, yaitu bisa satu putaran di sini dari quick count yang beredar. Bahkan di situ lembaganya juga sudah kredibel ya. Artinya di situ sangat susah sekali untuk mengejar ketertinggalan yaitu Prabowo dan juga Gibran, sangat susah sekali. Dan di situ bisa dipastikan lah Prabowo dan Gibran satu putaran kalau dilihat dari hasil quick count yang sudah hampir 100% di sini, sangat susah sekali. Di sini memang tidak seperti biasanya. Ya, kalau kita lihat pada waktu lalu Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019. Di situ ketika ada update real account yaitu di luar negeri, di situ bahkan dimenangkan oleh salah satu capres dan cawapres tertentu. Di situ pasti bisa mewakili keberadaan suara di Indonesia atau di dalam negeri. Tetapi kali ini sangat berbeda jauh sekali. Di sini bahkan update real account KPU 15 Februari Ganjar juara di luar negeri, Anies pepet Prabowo. Nah, di sini memang terlihat yaitu Ganjar Pranowo memperoleh angka di kisaran 30%, sedangkan Anies Baswedan di sini mendapatkan angka 25% dan seterusnya. Di sini bahkan juga update pada 15 Februari. Artinya di sini belum 100%. Di sini kalau misalnya 100% yang masuk, data-data yang masuk kemungkinan bisa lebih tinggi. Di sini ya juara, tetapi kali ini sangat berbeda sekali dari pilpres sebelumnya. Biasanya pemenang di luar negeri di situ biasanya ya secara tidak langsung di dalam negeri ikut memenangi pilpres, tetapi di sini sangat berbeda sekali dan bahkan berbanding terbalik. Di sini sungguh di luar dugaan dan juga di luar nalar. Nah, yang menurut saya di luar nalar lagi, ya banyak yang berbicara ya, yaitu Pak Prabowo dan Gibran menang itu karena efek Jokowi efek. Tetapi kenyataannya kalau kita bilang Jokowi efek, di sini saya bisa membuktikan, yaitu PDI Perjuangan di sini walaupun tanpa Presiden Joko Widodo juga tetap bertengger di nomor 1 yaitu sebagai partai favorit. Dan di sini PSI yaitu mendapatkan angka di 2,38%. Artinya di sini walaupun PSI juga di-endorse oleh Joko Widodo secara tidak langsung. Artinya di sini kan tidak ada efek yang cukup lah, yaitu ketika Presiden Joko Widodo mengendorse PSI. Terbukti di sini juga masih mendapatkan 2,38%. Nah, sedangkan di sini PDIP juga tetap unggul walaupun tanpa Presiden Joko Widodo. Artinya apa? Artinya di sini masyarakat juga sudah semakin cerdas ya, yaitu dalam menentukan partai pilihannya, partai untuk mewakili demokrasi yang berada di Indonesia. Nah, tetapi menurut saya di sini ya, walaupun Pak Prabowo Subianto tidak bersama Gibran misalnya, di situ pasti Pak Prabowo menurut saya ya bisa menang. Kalau menurut saya, tapi banyak yang mengatakan ini adalah Jokowi efek dan lain sebagainya ya. Ini hanya opini ya, terserah opini yang berkembang di masyarakat. Tetapi alasan saya menyebut di sini bukan Jokowi efek karena hal ini. PSI saja juga tidak masuk parlemen karena ambang batas masuk parlemen di situ 4%. Tetapi di sini PSI juga walaupun sudah di-endorse oleh
Presiden Joko Widodo secara tidak langsung, dan bahkan juga PSI adalah partai dari Presiden Joko Widodo tapi juga tidak mengerek, yaitu PSI dipilih oleh masyarakat. Tapi di sini yang cukup mengejutkan adalah partai berlambang banteng moncong tetap bertengger di nomor 1. Di sini dikomentari oleh Bambang Mulyono, PSI tetap kalah. Kalaupun diklaim partai Jokowi dan ketumnya anaknya Jokowi, berarti partai Jokowi dan keluarganya nggak lebih dari 4% pendukungnya. Di sini bagaimana menurut Anda? Ya, tetapi faktanya demikian. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Saji. Siapa yang sering bilang tenggelamkan PDIP di 2024 tanpa Jokowi PDIP nyungsep? Buka mata kalian, nyatanya PDIP semakin unggul. Justru tanpa Jokowi PDIP menang. Salam waras dan NKRI. Ya memang pada waktu lalu itu ada perdebatan ya, yaitu perdebatan antara kasihan Presiden Joko Widodo tanpa ada PDIP, dan di situ juga ada narasi yang berkembang, yaitu tanpa Presiden Joko Widodo PDIP tidak akan unggul di pemilu-pemilu. Tetapi kenyataannya saat ini tanpa adanya PDIP ya, kalau kita lihat ya sudah berseteru lah, mulai dari ulang tahun PDIP bahkan juga tidak mengucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Di situ bisa diibaratkan PDIP dan Presiden Joko Widodo itu sudah beda jalan ya kalau dilihat dari situ. Tetapi kenyataannya PDIP juga semakin bertengger di urutan nomor 1. Di sini bahkan juga dari cepat Litbang Kompas. Di sini PDIP mendapatkan angka yang cukup fantastis loh, 33,26%. Di sini Gerindra bahkan mendapatkan 11,84%. Nah, di sini memang tidak berbanding ya antara Pilpres, Pileg. Di sini tidak berbanding. Karena apa? Karena di sini walaupun dimenangkan oleh Prabowo Gibran di satu putaran, seharusnya kan di situ diimbangi oleh Partai Gerindra juga mendapatkan suara yang banyak, begitu juga PSI. Tetapi di sini tidak demikian. Entah di sini seperti apa ya, di sini sangat membingungkan sekali kalau kita melihat yaitu jalannya pemilu di 2024 di sini. Ya, tapi kita lihat lagi beberapa hari ke depan ada fenomena apa di sini. Tapi di sini cukup mengejutkan sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Di sini dari Erik, tujuan Pilpres yang menang jadi presiden dul. Mana ada tujuan Pilpres menang Pileg. Situ kalau mau hibur diri ya silahkan, tapi omongan situ bikin ngakak. Lagian suara PDIP turun dibandingkan 2019. Itu kalau mau yang ngaku-ngaku aja. Ini hasil dari 94% suara yang masuk. Di sini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu mendapatkan 17,12%, Partai Gerakan Indonesia Raya 13,29%. Ya seperti itulah, tidak ada yang meremehkan PDIP. Ia satu-satunya partai yang jelas-jelas menyebut Indonesia di namanya, konsisten jelas. PDIP tetap suara rakyat yang nasionalis, demokratis juga merakyat dan gotong royong. Tanya tuh sama mbak-mbak kader PSI yang sering ngoceh begitu, haha. Ya, kemungkinan maksudnya di situ ya suara dari PDIP bisa berpindah ke PSI. Tetapi di sini yaitu dengan fakta di lapangan, di sini ternyata tidak. PSI malah mendapatkan angka yang ya masih 2, berapa, artinya di situ masih jauh dari ambang batas. Di situ masih belum bisa masuk parlemen seperti yang dikatakan atau digembar-gemborkan pada waktu lalu. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Yang jelas pemilu di sini menurut saya juga sudah berjalan dengan semestinya, tidak ada halangan yang berarti dan juga berjalan dengan lancar kalau menurut saya. Ya, seperti itulah. Apapun, semoga saja besok siapapun presidennya kelak bisa merealisasikan program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa langsung dinikmati oleh masyarakat.